Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Mercy Saputra Jala. Saya dari kelas Etika Kristen Kejentema, di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Pendeta Dr. Onesimus Kamboji MTH. Di episode video kali ini kita akan membahas terkait sebuah realita yang mungkin sudah sering kita dengar, namun masih menjadi luka mendalam bagi bangsa kita. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami lebih dalam mengenai krisis moral dan tantangan korupsi di Indonesia. Ya, kemudian banyak orang bertanya, apakah korupsi itu murni masalah hukum, ataukah sebenarnya ada hal yang rapuh dalam fondasi etika dan moralitas kita? Sebagai mahasiswa etika Kristen, saya melihat bahwa integritas bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah panggilan. Mari kita bedah bagaimana perspektif iman Kristen memandang fenomena ini dan apa peran kita di tengah bangsa yang sedang merindukan sebuah keadilan. Ya, tentunya perlu kita ketahui bersama bahwa korupsi memang masih menjadi masalah besar di Indonesia yang sulit untuk diberantas, meskipun pemerintah sudah membuat lembaga seperti KPK dan menggunakan sistem digital untuk mengawasi anggaran dan praktik suap. Tetapi kemudian hal itu tetap saja ada, sehingga hal ini membuktikan bahwa masalah utamanya bukan hanya soal hukum yang lemah, tetapi juga karena rusaknya moral dan kejujuran para pejabat. Saat kekuasaan digunakan hanya untuk mencari kekayaan pribadi, nilai-nilai penting seperti tanggung jawab dan amanah akhirnya terlupakan. Ya, kondisi politik pada saat hari ini sedang mengalami yang namanya krisis etika, yang dimana banyak pemimpin yang lebih mementingkan cara mempertahankan kekuasaan daripada melayani rakyat. Politik yang seharusnya menjadi jalan untuk memajukan bangsa, tetapi justru merubah menjadi tempat transaksi demi kepentingan kelompok tertentu. Ya, sehingga dampaknya sangat buruk, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memudahkan rasa keadilan di tengah kehidupan bernegara, yang kemudian salah satu pemicu utama rusaknya sistem ini adalah masalahnya biaya untuk mendapatkan jabatan. Banyak posisi strategi ini didapat bukan karena sebuah kemampuan atau prestasi, tetapi kemudian karena kekuatan uang dan koneksi politik. Jadi praktik politik uang saat pemilu sudah dianggap hal yang lumrah, padahal ini awal mula masalah besar terjadi. Jadi pejabat yang mengeluarkan modal besar untuk kampanye cenderung akan mencari cara untuk balik modal ketika mereka sudah ada dalam suatu jabatan. Kemudian hal ini yang mengakibatkan munculnya tindakan curang seperti manipulasi anggaran dan korupsi, yang sehingga aturan ketat saja tidak akan cukup untuk menghentikan korupsi jika tidak bersamaan dengan sebuah perbaikan moral individu. Jadi pemimpin yang seharusnya lahir dari hati nurani dan rasa kemanusiaan yang tulus dapat mengembalikan politik ke jalur yang jujur dan beretika, ya, adalah satu-satunya cara agar kesejahteraan rakyat bisa benar-benar terwujud. Kemudian bagaimana kita melihat dari perspektif iman Kristen memandang korupsi? Bukan sekedar pelanggaran hukum negara, melainkan sebuah dosa struktural dan moral yang serius yang merusak citra Allah dalam diri manusia. Kemudian fenomena ini dalam korupsi di Indonesia menunjukkan krisis integritas
yang berakar pada ketamakan dan cinta uang, yang dalam Alkitab disebut sebagai penyembahan berhala. Kemudian dalam perspektif iman Kristen terhadap korupsi dan krisis etika, jadi pandangan Kristen menegaskan bahwa korupsi adalah dosa pencurian dan ketidakjujuran yang berakar pada krisis moral serta keserakahan hati, yang dimana hilangnya rasa takut akan Tuhan membuat individu mengakibatkan tanggung jawabnya sebagai pelayanan publik. Kemudian Alkitab secara keras melarang praktik suap karena dampaknya yang memutarbalikkan keadaan dan membutakan mata orang-orang, yang dimana dalam Keluaran 23 ayat 8 sehingga korupsi dikategorikan sebagai dosa sosial yang merusak kesejahteraan bersama dan menindas kaum miskin. Oleh karena itu, iman Kristen menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah suci dari Allah yang harus dijalankan untuk menegaskan keadilan bagi sesama. Sesuai dengan prinsip dalam Roma pasal 13, bukannya dijadikan alat untuk menumpuk kekayaan pribadi. Ya, sehingga kita melihat bahwa bagaimana peran orang Kristen di tengah bangsa yang merindukan sebuah keadilan. Tentunya bahwa sebagai garam dan terang dunia, orang Kristen dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang konkret melalui hidup yang integritas, pribadi yang menolak segala bentuk suap dan manipulatif demi menjaga kemurnian iman. Ya, dalam hal ini panggilan ini juga menuntut keberanian untuk menyuarakan fungsi kenabian, melawan ketidakadilan, membangun karakter berbasis takut akan Tuhan dalam setiap institusi moral, serta terlibat aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam pengawasan publik dan penolakan politik uang. Dengan meneladani tokoh Alkitab seperti Daniel dan Yusuf seperti individu Kristen, ya, diharapkan mampu menghadirkan standar moral yang tinggi di tengah lingkungan yang korup, sehingga kehadiran mereka benar-benar memberikan dampak nyata bagi terciptanya masyarakat yang jujur dan adil. Jadi korupsi di Indonesia yang berakar pada krisis moral, ketamakan, dan tingginya biaya politik merupakan dosa struktural serius yang merusak kesejahteraan bersama, sehingga pemberantasannya tidak cukup hanya dengan menegaskan hukum, melainkan menuntut pemulihan integritas individu yang tulus. Dalam perspektif iman Kristen, korupsi adalah bentuk penyembahan berhala atau cinta uang dan pencurian yang melanggar keadilan Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen dipanggil menjadi garam dan terang dengan bertindak sebagai agen integritas yang jujur, menyuarakan suara kenabian melawan sebuah keadilan, serta meneladani pemimpin Alkitab yang takut akan Tuhan guna mengembalikan amanah kekuasaan untuk melayani rakyat, bukan pada diri sendiri. Krisis moral ini memang berat, tapi harapan itu ada di tangan kita. Berhenti menyalahkan keadaan dan mulailah dari kejujuran diri sendiri. Mari kita bawa terang etika Kristen untuk menerangi sudut-sudut gelap korupsi di Indonesia. Saya Mr. Jala, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus.